Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana Anda berada. Renungan firman hari ini, Rabu bersamaan 13 Oktober 2021, diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 hingga 46. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar Yesus kerap menggunakan perkataan, "Celakalah kalian," khusus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apakah yang telah dilakukan oleh orang-orang ini sehingga Yesus menegur mereka? Siapakah sebenarnya kelompok mereka ini? Di dalam kitab suci, kaum Farisi sering digambarkan sebagai orang-orang yang sering memusuhi Yesus. Menurut sejarah, keberadaan sekte Farisi lahir sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Farisi sendiri berarti yang terpisah, sehingga kan tujuan sekte ini adalah memisahkan diri dari pengajaran bangsa bukan Yahudi yang mereka anggap mencemari idealisme tradisi Yahudi. Kelompok Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa, dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Sebagian besar orang Farisi merupakan pengusaha kelas menengah. Karena itu, mereka lebih sering berinteraksi dengan rakyat kecil. Secara praktik keagamaan, mereka percaya kalau firman yang tertulis memang diwahyukan oleh Allah. Namun mereka memperlakukan tradisi sebagai sesuatu yang memiliki keutamaan atau otoritas yang sama dengan Alkitab, membuat kualiti hubungan dengan Allah menjadi sekadar daftar mengenai berbagai peraturan dan ritual. Oleh itu, orang-orang Farisi sering mendapat banyak teguran daripada Yesus. Salah satunya adalah seperti yang kita dengar melalui bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari, menurut seru Yunani Owai, perkataan celaka berarti wahai. Jika Yesus berkata, "Celakalah kamu," hal ini bukan penghukuman terakhir, melainkan Yesus menyesalkan keadaan celaka di hadapan Allah dari mereka yang disapanya. Keadaan celaka itu karena mereka hidup di dalam syurga palsu, yaitu hatinya
yang terpusatkan pada materi, dibutakan oleh kekayaan terhadap keperluan rohani mereka. Keadaan mereka yang berpuas diri, mereka yang tidak mempunyai penyesalan diri dan tidak memedulikan orang lain, itulah yang dinyatakan celaka oleh Yesus. Dan ini juga boleh kita lihat dan kita boleh membacanya melalui Lukas bab 6 ayat 24 hingga 26. Sama halnya dengan keadaan celakanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab yang menurut Yesus terletak pada unsur kemunafikan, ketiadaan keseimbangan hukum, kesukaan untuk pamer, dan kepuasan akan diri sendiri yang merosak citra agama mereka. Bacaan Injil hari ini juga turut menegur dan mengingatkan kita semua yang mau mengikuti Yesus, yakni sebagai pelayan di dalam gereja domestik Kristus, agar jangan meneladani sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Yesus merupakan gembala, pemimpin, dan guru yang harus diteladani. Dia adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba-domba gembalaannya, seperti yang dikatakannya. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Agar di sepanjang gembalaannya, kita turut memperjuangkan keadilan dan hidup di dalam kasih Allah. Sentiasa bermurah hati, memberikan persepuluhan ataupun persembahan kasih khusus bagi yang memerlukan. Kita melihat di persekitaran kita pada masa kini, di mana kita dilanda pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan timbulnya masalah kekurangan ekonomi di dalam keluarga maupun persendirian. Ramai yang mengalami gangguan untuk bekerja, sumber pendapatan berkurang. Namun saudara-saudari yang terkasih, jangan kita mengabaikan peranan di dalam memberikan persembahan kasih khusus untuk gereja. Kita percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan harian kita. Memberilah dengan penuh keikhlasan, seperti kisah si janda miskin yang memberikan seluruh uangnya untuk Tuhan sebagai persembahannya. Situasi demikian menjadi hambatan bagi kita semua. Namun janganlah kita berputus asa, namun tetap berjuang. Mungkin saja ada yang tidak memiliki uang untuk diberikan sebagai persembahan kasih, namun memiliki talenta dan bakat. Maka itu pergunakanlah semuanya itu untuk membantu perkembangan iman di dalam gereja. Ini juga merupakan persembahan kasih yang sejati dan hidup, dengan memberi diri untuk melayani di ladang Tuhan. Ramai umat-umat yang terkesan dengan pandemik ini bahkan semakin menjauh dari komuniti gereja. Namun sarana tetap ada agar kita dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa bersama, yaitu melalui Maya, melalui online Zoom, dan juga Google Meeting. Dan saya pasti banyak lagi kemudahan-kemudahan yang ada tersedia di dalam media sosial sekarang yang boleh kita gunakan untuk dapat berhubung di antara satu dengan yang lain di dalam komuniti gereja. Maka itu pergunakanlah peluang yang ada untuk tetap dapat hidup di dalam komuniti. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Dia tetap ada sehingga saat ini. Maka itu saudara-saudari yang terkasih, untuk mau menjadi pengikut Yesus yang berkenan di hadapannya, kita harus mengenakan
kerendahan hati, serta mau menjadi yang terkecil di antara sesama, agar Yesus yang kelihatan semakin besar di dalam pribadi kita. Jauhkan sikap yang suka menunjuk-nunjuk dan mau berada di barisan paling hadapan, agar dilihat orang kelihatan paling hebat, serta turut serta mau memikul segala bebanan maupun masalah yang wujud di dalam komuniti. Jangan terus lepas tangan dan membuat tidak peduli dengan masalah maupun kesulitan-kesulitan dan bebanan yang ada di dalam komuniti. Yesus sudah mengingatkan kepada kita melalui Injil hari ini dengan mengatakan, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa kecuali melaluinya. Maka itu marilah kita mengambil peduli tentang peringatan-peringatan yang Dia sampaikan melalui bacaan Injil hari ini. Karena Injil ini adalah kabar sukacita yang mau diberikan Yesus kepada kita semua, agar pribadi kita semakin dibentuk menjadi bejana yang diinginkannya, supaya kita terhindar daripada menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat modern masa kini yang menganggap diri mereka benar dan terhormat, tetapi sebenarnya adalah munafik. Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus menjadi semakin kecil, sehingga Yesuslah yang semakin besar dan kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.